Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Waryanti, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Apa itu pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pengajaran merupakan suatu proses mendidik dalam bentuk ilmu pengetahuan yang dipersiapkan sebagai bekal hidup masa depan anak secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan pada hakikatnya adalah memberi tuntunan, bukan menuntut siswa, melainkan menuntun dengan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya, orang lain, serta menjadi mandiri. Yang keempat, pendidikan juga memberi tuntunan terhadap anak agar ia dapat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran di kelas seperti apa yang setelah saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya memenuhi kewajiban jam mengajar yang diberikan. Yang kedua, pembelajaran hanya mengajarkan materi pembelajaran saja. Yang ketiga, pembelajaran hanya menuntut tuntas dalam setiap proses pembelajaran tanpa memahami karakteristik peserta didik. Yang keempat, jika nilai peserta didik sudah tuntas, dianggap bahwa pembelajaran itu sudah berhasil. Yang kelima, sering mengeluh jika banyak peserta didik yang tidak tuntas. Yang keenam, pembelajaran hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang ketujuh, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang kedelapan, pembelajaran hanya satu arah, yaitu teacher center. Yang kesembilan, setiap pembelajaran tidak memperhatikan bagaimana kondisi murid saat proses pembelajaran dan tidak peduli apakah peserta didik sudah benar-benar paham atau belum. Namun, setelah saya belajar dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini salah dan keluar dari jalur rel-rel pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang pertama, saya harus bisa memahami karakteristik peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu dari segi kognitifnya, afektifnya, psikomotornya, spiritualnya, sosialnya, dan budayanya. Yang ketiga, memberikan kebebasan murid untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, serta berkreasi. Yang keempat, kita harus memposisikan diri kita hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang kelima, saya lebih sabar menghadapi murid dengan segala perbedaan dan kodrat yang mereka miliki. Yang keenam, saya harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Ketujuh, berusaha menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, saya harus menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Apa yang akan saya terapkan di kelas agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melakukan pemetaan bakat, minat, dan potensi peserta didik, serta melakukan tes asesmen diagnostik non-kognitif untuk dapat menentukan strategi pembelajaran apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, menggali inovatif dan ide kreatif dari berbagai sumber untuk dapat menguatkan potensi saya
dan meningkatkan kualitas saya sebagai seorang pendidik. Sehingga pembelajaran kita tidak monoton, harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki masing-masing peserta didik. Ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid. Memberi kebebasan kepada peserta didik dapat menentukan bagaimana gaya belajar yang cocok agar pembelajaran aktif dan menyenangkan. Yang keempat, melayani kebutuhan belajar murid dengan suci hati dan penuh dengan keikhlasan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang diharapkan. Yang kelima, mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Yang keenam, melayani kebutuhan murid baik yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi dengan tidak membeda-bedakan dari segi akademik maupun non-akademik. Kesimpulan yang saya ambil setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah peserta didik sebagai student learning center, di mana semua aktivitas belajar dilakukan dengan mulai mencari informasi, mengolah data, dan diakhiri dengan pembuatan kesimpulan. Pendidik hanya sebagai fasilitator dan verifikator dari informasi tersebut, agar pemahaman peserta didik lebih terarah. Yang kedua, pembentukan karakter peserta didik menjadi hal yang terpenting yang dapat kita bentuk atau contohkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berada di sekolah. Dengan memperhatikan kodrat alam yang dimiliki setiap peserta didik, hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendekatan dan pembiasaan kegiatan yang baik mempunyai peranan besar terhadap pembentukan budi pekerti. Tetapi pendidikan dapat menuntun atau mengarahkan kemampuan pengetahuan dan sikap peserta didik agar terbentuk pribadi yang cakap dengan berdasar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ketiga, perubahan zaman yang terjadi pada peserta didik saat ini berdampak besar dalam pembentukan karakter peserta didik. Disinilah peranan guru dibutuhkan. Bagaimana pendidik dapat mengaktualisasikan diri di berbagai keadaan. Pendidik harus menjadi sosok yang diteladani, pemberi motivasi, pemberi arahan, penuntun, guna keberlangsungan jalannya pendidikan peserta didik yang berintegritas tinggi. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Sebagai seorang pendidik, saya ingin menerapkan dan mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah kami sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melalui implementasi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dapat menciptakan budaya pembelajaran yang positif, menyenangkan sebagai karakter diri yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menggali kreativitas dan inovasi guru dan murid, sehingga pembelajaran akan berpusat di murid dengan guru sebagai fasilitatornya. Sehingga memerdekakan belajar yang akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan bisa memberikan pembelajaran secara utuh dan menyeluruh. Saya lebih mencintai murid-murid saya dan menerimanya apa yang menjadi kekurangan mereka. Saya tidak pernah pilih kasih, menganggap semua sama, tidak ada bedanya, baik yang pintar maupun yang tidak. Karena menurut saya, setiap anak mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.